Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus daurah parenting Islami, sukses mendidik anak di zaman fitnah. Bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas daurah parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini insyaallah kita akan kembali belajar tentang sebuah kitab, yakni Umdatul Mar'ah, yang dikarang oleh Syekh Dr. Adil bin Hasan Yusuf Al-Hamid. Dan hari ini kita memasuki hadis ke-69. Baik, mari kita baca bersama-sama hadis ke-69. An Qais bin Sa'din radhiyallahu anhu qala ataitul hiyarata ورأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فقلت رسول الله أحق أن يسجد له قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فأنت يا رسول الله أحق أن نسجد لك قال أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له قال قلت لا قال فلا تفعلوا لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجد لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق. Insyaallah. Baik, di dalam hadis yang ke-69 di sini pengarang memberitahukan kepada kita bahwa di antara yang diperbolehkan di dalam hubungan suami istri adalah saling memuliakan. Jadi di sini sebutkan An Qais bin Sa'din, beliau adalah seorang sahabil jalil radhiyallahu anhu. Beliau pernah suatu hari mengunjungi Hirah. Hirah itu adalah sebuah tempat di mana di sana belum banyak orang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, ketika saya mengunjungi sebuah tempat yang bernama Hirah, maka saya melihat penduduknya mereka menyembah marzuban. Ada yang mengatakan marzuban ini seperti patung gitu ya. Jadi dulunya adalah seorang pahlawan, ya, yang mana ketika ia meninggal dunia dibuatlah patung, dan akhirnya ketika ilmu itu tidak ada, maka mereka menyembah patung tersebut. Dan ada yang mengatakan bahwa marzuban ini adalah seorang yang alim, yang mana ketika orang yang alim itu meninggal dunia dan mereka kagum dengan keilmuannya, akhirnya ketika orang yang alim itu sudah tidak ada, disembahlah patungnya atau kuburnya. Maka dari itu Islam di sini melarang untuk umatnya ketika ada orang saleh atau ketika ada orang yang pernah berjasa untuk dibangunkan patung dan semisalnya, karena asal muasal berhala yang dibawa oleh kaumnya Nabi Nuh alaihi salam itu asal muasalnya adalah orang-orang saleh yang mereka kemudian meninggal dunia dan orang-orang setelahnya ingin mengenang jasanya orang saleh tersebut, kemudian akhirnya dibuatlah patung-patung, ya. Maka ketika Allah telah mengambil orang-orang yang
berilmu mewafatkannya dan ilmu sudah dicabut oleh Allah, tersisalah orang-orang jahil dan akhirnya patung tersebut disembah dengan dalih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah, dalam Islam itu ada kaidah namanya saddud dara'i'. Apa itu saddud dara'i'? Menutup pintu-pintu yang mengarah kepada kerusakan. Di antaranya apa? Tidak diperbolehkannya membuat patung-patung walaupun itu asal muasalnya tidak disembah, ya. Karena khawatir kalau sudah tidak ada lagi ulama, tidak ada lagi orang berilmu, maka patung tersebut akhirnya disembah. Ya subhanallah. Baik, kemudian kata Qais bin Sa'ad, beliau berkata, kalau marzuban, ya, masyarakat di sini menyembahnya, maka kata Qais bin Sa'ad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih berhak untuk disembah. Ya, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apa pendapatmu wahai Qais bin Sa'ad? Ketika engkau melewati kuburanku, apakah engkau tetap menyembahku? Kemudian Qais bin Sa'ad mengatakan tidak. Ya, karena Qais bin Sa'ad tahu bahwa yang maha hidup adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal dunia, beliau dikubur, maka kuburnya beliau tidak boleh disembah. Ya, kenapa? Karena yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mengatakan, kalaulah seandainya, kalau seandainya berarti kejadian apa mboten, Bu? Mboten, kan seandainya. Kalaulah seandainya seseorang dibolehkan untuk bersujud kepada selain Allah, tapi kan ini tidak boleh, ya, maka aku perintahkan para istri bersujud di depan suaminya. Subhanallah. Bu, kira-kira kenapa Rasulullah SAW berkata demikian? Kok sampai-sampai kata Rasulullah, kalaulah seandainya boleh, ya, menyembah kepada selain Allah, maka aku akan perintahkan para istri untuk bersujud, bertekuk lutut di depan suaminya. Iya, kenapa sampai seperti itu Rasulullah berpesan? Biar wanita itu ladang pahala dalam melayani suaminya, anak-anaknya dengan tulus hati. Kadang kan tidak seindah yang kita bayangkan. Baiklah, jazakillah khair jawabannya, Masya Allah. Ada lagi yang mau menjawab? Kenapa ya akhwat? Besarnya hak yang diberikan oleh Allah kepada para suami atas. Masya Allah, besarnya hak, jazakillah khair, apa yang telah dimiliki oleh suaminya, dan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya ummahat, ibu-ibu yang salihah, di dalam hal ini siapapun yang ingin rumah tangganya langgeng sampai ke surganya Allah Azza wa Jal. Jadi kalau di dalam Islam tuh bukan sehidup semati, ya. Kalau sehidup semati salah satu meninggal dunia sudah selesai. Tapi sehidup sesurga. Kenapa? Karena di antara tujuan kaum muslimin menikah dengan para muslimah adalah agar Allah kumpulkan kembali ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi harus punya sebuah tujuan bahwa kita bersama suami kita nanti kelak akan dikumpulkan bareng lagi di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, mari kita pelajari bersama-sama sebenarnya apa ya haknya suami kita, sampai akhirnya Rasulullah SAW berpesan kepada kita bahwa kalaulah seseorang itu boleh bersujud kepada selain Allah, maka aku wasiatkan, aku perintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Ibu-ibu yang saya cintai, sekarang tolong turunkan ego kita. Apapun yang terjadi pada keluarga kita, maka disyukuri terlebih dahulu. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa hak suami kita itu sungguh luar biasa. Maka kewajiban kita sebagai seorang istri, hendaklah kita ketahui. Jangan pernah kita katakan, tapi kan yang namanya suami biasanya lebih banyak menuntut, ya, daripada memberikan kewajiban. Baik, itu nanti ranahnya para suami ngaji.
Ya, sekarang kita yang istri yang ngaji dulu. Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena ketika kita benar-benar menjadi wanita-wanita salihah, istri-istri salihah yang berbakti dan tahu akan kewajibannya kepada suami kita, maka Allah pun atas izin Allah akan mensolihkan suami kita. Hanya yang dibutuhkan adalah kesabaran. Baik, yang pertama, apa di antara hak suami kita? Yang pertama adalah suami kita itu adalah sosok yang harus kita taati. Sosok yang harus kita taati. Ketika Rasulullah SAW ditanya, Ayyun nisa khair. Wahai Rasulullah, ayyun nisa'i khair. Wanita yang seperti apa yang baik? Ibu-ibu pengen nggak jadi wanita yang baik? Yang terbaik bahkan. Di sini ya. Maka kata Rasulullah SAW, allati tasurruhu idza nadhar. Catat baik-baik poinnya. Yang mana suaminya kalau memandangnya itu dia jatuh cinta. Karena istrinya pandai berhias di depan suaminya. Subhanallah. Yang paling menyenangkan jika dipandang oleh suaminya. Masya Allah. Dan ini kewajiban kita. Jadi boleh ibu-ibu yang namanya di rumah itu dandan. Ya, jangan sampai keadaan kita di luar rumah dan di dalam rumah sami mawon. Ya, di dalam rumah kita pakai baju lengkap. Ya. Di luar rumah juga demikian. Hendaklah seorang istri ia bertanya kepada suaminya. Saya sering mengatakan ini. Apa yang engkau sukai wahai suamiku dari apa yang kau lihat dariku? Ya, misalnya suaminya mengatakan, istriku aku suka kalau kau pakai baju ini. Ya kita turuti. Ya. Dengan niat apa, Bu? Dengan niat kita taat kepada suami dan itu pahala saldo akhirat naik. Subhanallah. Dan yang namanya memilih baju dinas di kamar itu harus dikomunikasikan dengan suami kita. Jangan apa yang kita mau, tapi tetap apa yang dimau oleh suami kita. Siapa yang akan memandang kita? Diri kita atau suami kita? Suami kita. Ya. Tapi Pak yang jenengan pilih ini warnanya koyo enggak? Misalnya ya, warnanya warna jadul misalnya. Kainnya ndak enak. Kalau saya nih milih, itu ciri-ciri istri yang sudah mulai membantah kepada suami. Subhanallah. Jadilah istri yang penurut. Ya subhanallah. Dan itu harta berharga bagi seorang laki-laki. Masya Allah. Ya. Jadi tanya, sayangku kira-kira baju dinas yang mana yang kau sukai? Ya. Wangi aroma parfum yang mana yang engkau ingin cium dari saya? Masya Allah. Ibu-ibu ada nggak yang begitu? Tidak ada. Nah selama ini bagaimana? Hah? Dulu waktu manten baru. Masya Allah. Suaminya sudah meninggal. Semoga Allah memberikan kebaikan ya untuk yang sudah ditinggal oleh suaminya dan Allah masukkan suami tercinta bersama ibu-ibu yang sudah Allah wafatkan suaminya ke dalam syurganya. Amin. Allahumma amin. Jadi yang masih pada punya suami ya tanya ke suaminya. Sayangku mau wangi aroma yang seperti apa? Ya. Saya alhamdulillah sudah melakukannya, Bu. Suatu hari saya diberi hadiah oleh kawan saya, itu parfumnya sepertinya saya tidak tahu harganya berapa. Tapi dari botolnya, kardusnya tuh sepertinya bukan parfum murahan. Ya, subhanallah saya pakai waktu itu. Terus suami saya bilang, ini wangi apa? Kok saya nggak begitu suka wanginya? Baiklah, kalau begitu berarti bukan rezeki saya kasih lagi ke orang. Iya, subhanallah, begitu. Kemudian saya akhirnya tanya, suamiku mau yang seperti apa? Yang seperti ini. Beliau, yang rose itu bagus. Oke, saya pakai dan beliau suka. Gitu, alhamdulillah. Sampai saat ini saya pakai itu. Dan nanti tanya lagi, mau wangi-wangi yang lain nggak? Gitu. Oh iya, pakai wangi yang lain. Ya boleh, kita tanya dan itu hak suami kita. Ya, siap ibu-ibu? Pulang dari kajian, tanya aroma wangi apa yang disukai oleh suami. Loh, katanya kan ngaji diamalkan. Ibu-ibu, nih dengerin dulu sebentar. Jangan sampai kita menyesal ketika suami kita sudah tidak ada. Kalau sekarang suami ada, kita malu mengatakan aroma parfum yang seperti apa, wahai cintaku yang engkau inginkan dariku. Itu masih ada yang bisa diajak bicara. Masih ada yang mau nyium aroma kita. Kalau besok suami kita dipanggil oleh Allah, siapa yang mau nyium aroma kita? Iya enggak? Anak-anak kita. Anak-anak kita sibuk dengan kehidupannya. Ya subhanallah. Tulis. PR. Ya, Masya Allah. Ya, PR. Parfum ke suami sama baju dinas. Ya. Katanya mau sehidup sesurga kan? Ya. Baik.
Sudah ditulis semuanya? Bisa jadi kalau kita ikhlas ya. Kita ikhlas, suami kita maunya begini, kita kita ikuti. Tiba-tiba Allah wafatkan kita dalam keadaan kita taat kepada suami kita, maka 8 pintu surga Allah bukakan bagi wanita-wanita yang taat kepada suaminya. Masya Allah. Bonusnya besar apa besar, Bu? Besar. Kadang namanya syaiton itu, namanya syaiton tuh mengganggu anak Bani Adam. Ya. Nanti kamu ngomong seperti itu, nggak ada martabatmu di depan suamimu. Misal contoh, yaitu hanya godaan-godaan syaitan. Yang jelas ketika kita menginginkan suami kita memandang kita lebih baik, mencium aroma yang lebih baik, itu semuanya kita kerjakan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa tuti'uhu idza amar. Lihat teman-teman, dan taati suamimu ketika ia memerintahkan sesuatu. Jangan sampai kita beralasan suami kita, Bu tolong masakin ini. Dan itu mampu untuk dimasakkan. Maaf Pak, misalnya tugas saya belum selesai di luar, misalnya ya, subhanallah. Atau ada tamu kawannya datang, Masya Allah. Ini ujian bagi seorang istri manakala kawannya datang ke rumah, ya, kemudian suami memanggil, maka sambutlah panggilan suami dan tinggalkan kawannya. Maaf sebentar, suami saya memanggil. Ya. Biasanya ibu-ibu kalau dipanggil sama suaminya itu apa? Enggak, kalau saya dipanggil sama suami saya, istriku. Saya kalau udah dapat panggilan, saya lagi ngobrol sama para ustadzah di di kantor misalnya, lagi diskusi, sudah ada panggilan istriku. Suami memanggil, langsung langsung jalan. Ya. Kan ada ciri khas sendiri. Apa ibu-ibu biasanya dipanggil sama suami? Bu gitu ya. Berarti kalau ada panggilan Bu nggak ada panggilan di rumah ini, kalau Bu pasti untuk saya. Ya teman-teman langsung tanggap ya. Jadi jangan sampai ketika suami itu memerintahkan sesuatu kita tidak melaksanakannya. Kaidahnya, selagi suami tidak memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Ingat, suami kita itu wajib ditaati. Kapan kita boleh nggak taat suami? Kalau suami kita sampai memerintahkan sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh Allah dan Rasulnya. Misalnya suami kita menyuruh kita untuk berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram, maka kita katakan, maaf, untuk hal ini saya tidak bisa mentaatimu wahai suamiku, karena ini adalah bertentangan dengan syariat. Namun untuk yang lainnya insya Allah saya akan mentaatimu. Suaminya menyuruh istrinya, wahai istriku tolong rambutnya dicat pakai hitam, ya, biar nggak kelihatan tua-tua banget gitu. Karena kalau misalnya saya melihat rambut engkau beruban semua gitu ya, serasa saya menikahi nenek-nenek, kata suaminya. Maka kita katakan, wahai suamiku, untuk hal ini mohon maaf belum bisa. Namun kalau engkau menginginkan warna lain selain hitam, maka insya Allah saya bersedia. Ya, kata suaminya, ya sudah, nggak apa-apa, warna pirang juga nggak apa-apa. Ya, maka kita lakukan. Nggak apa-apa ibu-ibu, ada sekarang itu banyak pewarna atau hina atau hina rambut, henna ya, yang bisa dipakai untuk rambut kita. Ya subhanallah, sampai segitunya loh saya melihat kawan-kawan saya, ya, di setiap hari Jumat mereka sibuk menghena rambutnya. Saya tanya untuk apa? Katanya suami saya menghendaki ini. Masya Allah, Masya Allah. Baik, kemudian di sini wala tukhalifu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Dan kita, kalau kita pengen jadi istri salihah, tidak boleh menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci. Teman-teman pernah dengar Imam Ahmad napa mboten? Pernah dengar Imam Ahmad? Istrinya Imam Ahmad tuh nurutnya luar biasa. Apa yang terjadi pada keluarganya Imam Ahmad? Imam Ahmad mengatakan, selama saya hidup 30 tahun menikahi istri saya, ya, maka istri saya tidak pernah menyelisihi apa yang saya katakan. Subhanallah. Dan Imam Ahmad pun demikian, tidak berselisih dengan istrinya ketika hidup dengan beliau selama kurang lebih 30 tahun. Ibu-ibu, ada nggak di sini ibu-ibu yang selama menikah dengan suaminya diingat-ingat, ya, pernah nggak ngomel dengan apa yang diperintahkan oleh suami kita? Pernah nggak membantah satu kali pun dengan perintahnya suami, yang mana perintah suami itu adalah sesuatu yang tidak melanggar syariat? Ada? Tolong acungkan tangan. Coba diingat-ingat. Ada apa enggak? Enggak ada. Sudah saya bawa hadiah, ya enggak ada, terus gimana dong ya? Baiklah. Saya beritahu sejenak. Terkadang kita para istri itu merasa sok tahu. Terkadang kita para istri itu merasa sok pintar.
dan merasa bahwa pendapat suami kita itu tidak lebih baik daripada pendapat kita. Pernah nggak begitu ibu-ibu? Suami kita berpendapat begini-begini, udah nggak usah berangkat, ini lebih baik ya untuk engkau. Suaminya bilang begitu. Kata istrinya, Pak Boyo sebentar toh Pak, gitu ya. Itu kan acaranya nggak setiap hari Pak, gitu. Misalnya, berarti itu kira-kira membantah, nopo membantah? Membantah. Dan itu subhanallah, terkadang kita tidak menyadarinya. Ya, Masya Allah. Ketahuilah wahai saudariku, bahwa ketika kita nurut dengan suami kita, selagi suami kita tidak menyuruh kepada sesuatu yang keluar dari syariat, maka coba aja cek aja, maka kita akan mendapatkan banyak manfaat di dalamnya. Dan itu yang saya rasakan. Itu yang saya rasakan. Jadi pernah waktu itu kami akan pergi ke suatu tempat, saya lupa. Terus suami saya bilang gini, istriku kayaknya nanti aja deh kita perginya, nggak usah sekarang. Baiklah, insya Allah kita akan pergi di lain kesempatan. Masya Allah, setelah itu ada kejadian yang akhirnya saya bilang begini, oh iya ya, alhamdulillah saya nurut ke suami. Coba kalau nggak nurut gitu loh, Masya Allah. Jadi pasti ada manfaat. Coba aja cek ibu-ibu. Selagi suami kita tidak memerintahkan kepada sesuatu yang di luar syariat dan kita menuruti suami kita, maka itu ada banyak manfaat di dalamnya. Ya, Masya Allah, dicoba ya. Bismillah. Baik. Kemudian yang selanjutnya, Masya Allah, ketahuilah wahai saudariku bahwa suami kita itu adalah surga kita atau neraka kita. Ya, artinya berarti kita benar-benar harus memuliakan suami kita. Ya, orang yang menganggap sesuatu itu penting, maka pasti akan memuliakannya. Ya, ibu-ibu, ketika kita tahu sultan yang ada di Yogyakarta itu orang penting apa bukan? Orang penting. Maka kira-kira sikap kita kepada sultan itu hati-hati napa mboten? Hati-hati. Jangan sampai membuat sultan kecewa gitu ya. Padahal sultan itu bukan neraka kita dan surga kita, nggak ada kaitannya. Maka seharusnya seorang istri ia harus pandai-pandai memuliakan suaminya. Kenapa? Karena suami kita kedudukannya lebih daripada Sultan Yogyakarta. Tapi bukan berarti kita harus melawan sultan, tidak. Ya, hanya kedudukan suami kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu ternyata lebih tinggi daripada kedudukan sultan. Ya, Bu, syukuri dulu. Suami kita mau jenis apa, yang penting dia laki-laki, kita muliakan dulu. Ya. Karena kadang ketika seorang wanita ia banyak, ya subhanallah, ini tolong dijadikan pengingat ya. Kalau mata kita itu terlalu banyak memandang laki-laki yang bukan mahram, kita biarkan mata kita jelalatan, maka Allah akan memberikan kepada hati kita rasa bahwa suami kita tidak lebih baik daripada laki-laki yang ia lihat. Tapi kalau seorang wanita ia jaga pandangannya, keluar rumah matanya tidak jelalatan, tidak sembarangan melihat laki-laki yang bukan mahram. Kalaulah itu tidak sengaja ia lihat, ia beristighfar, maka ia akan menjadikan suaminya adalah sosok yang paling indah di dalam kehidupannya. Ya. Dan itu pula yang akan dilakukan oleh suami kita. Jadi kalau subhanallah, yang namanya suami istri itu benar-benar sebenarnya kadang-kadang perilaku suami kita itu dampak dari perbuatan kita. Jadi saya pernah baca sebuah kitab, saya lupa kitabnya. Jadi di dalam kitab itu disebutkan kalau si istri itu dia memperbaiki diri, terutama dari pandangan mata, maka lambat laun Allah juga akan memperbaiki suaminya. Ya subhanallah. Kalau seandainya ternyata subhanallah suami kita itu membuat sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, di dalam kitab tersebut dikatakan bahwa itu sebenarnya ujian bagi seorang istri dalam ujian kesabaran, dan Allah ingin menaikkan derajatnya. Subhanallah. Jadi nggak ada yang rugi dalam hal ini. Sabar, menerima, ridha, Allah akan mengangkat derajatnya. Masya Allah. Baik. Kemudian ya akhwat, setelah kita taat kepada suami kita, di antara kewajiban kita, kemarin kita sudah dalam fikih hubungan intim ya, apa di antara kewajiban kita? Melayani suami kita, ya bukan dari sisa-sisa waktu kita, tapi kita prioritaskan. Dan tidak mengizinkan orang lain masuk ke dalam rumahnya, kecuali atas izin suami. Itu juga penting. Jadi ibu-ibu dalam hal ini, ibu-ibu tanya, coba
PR lagi, banyak PR ya. Suamiku, siapa orang yang engkau cintai untuk masuk ke dalam rumah ini? Pernah nanya gitu napa mboten? Hah? Belum pernah? Tanya sekarang ya. Suamiku, siapa saja orang yang kau senangi untuk masuk ke dalam rumah ini dan siapa yang engkau benci? Subhanallah, sampai sedetail itu ya ibu-ibu ya. Itu tanya. Termasuk seorang istri itu harusnya tahu apa yang disukai oleh suaminya dan apa yang tidak disukai oleh suaminya. Ya, contoh misalnya, suami saya senang kalau saya buatkan teh tubruk. Tahu teh tubruk nggak? Bukan nubruk-nubruk tehnya. Langsung diseduh. Maka harusnya saya tidak membuatkan beliau teh celup. Kenapa? Karena suami saya senang yang tubruk gitu ya. Maka seorang istri juga harus mengerti apa minuman favorit suaminya dan makanan favorit suaminya. Ya, tulis ibu-ibu. Ini jadi kayak manten baru lagi ya. Kira-kira ibu-ibu ada yang tahu nggak suaminya suka minum apa? Mukrota. Kopi. Sama jangan tempe dulu gitu. Oh, nyenengan buatkan apa dereng? Subhanallah. Nih, kalau suami datang dari kerja yang ditanya, Pak dari mana Pak Itu laki-laki nggak suka. Ya. Seharian nggak pulang gitu, apalagi udah sampai kayak gitu ya. Dari mana aja gitu. Wah, itu suami nggak suka. Apa yang harusnya kita ucapkan? Pak jangan dulu Bu, biarkan namanya laki-laki itu diantara yang harus dipenuhi adalah perutnya. Kalau perutnya lapar, syahwatnya tidak dilayani, maka dia akan mencari wanita lain. Ya, itu kuncinya. Ya, suamiku mau dibuatkan minuman apa? Ya, ada teh, ada kopi, ada susu, ada wedang owo. Kita harus kasih pilihan. Pernah nggak ibu-ibu begitu? Jangan sampai suami kita malah suka dengan wanita-wanita penjaga restoran. Lah, wanita-wanita penjaga restoran kan kalau menyambut pembelinya ramahnya luar biasa kan? Ya, silakan masuk. Ini menunya Bapak, gitu kan? Ya Allah, sudah dilembut-lembutkan. Giliran pas ketemu istrinya cuak-cuakan. Ya, istrinya nadanya tinggi. Subhanallah. Itu subhanallah ya akhwat. Itu kadang sesuatu itu tidak disadari oleh. Jadi PR lagi, tulis. Masya Allah, banyak ya Bu PR-nya ya Bu. Kalau suaminya datang, katakan, suamiku mau minum apa? Ya, dengan suara intonasi yang lembut. Apa yang perlu saya hidangkan untukmu? Ya. Atau kalau mau suaminya masih di kendaraan atau misalnya suaminya dari luar kota, kita tanya, sayangku nanti kalau pulang maunya dibikinkan minuman apa? Masya Allah. Jadi namanya laki-laki itu senang, yang dilayani itu senang. Itu fitrahnya laki-laki Bu. Dilayani itu senang. Kalau orang zaman dulu, itu kalau pas lagi di meja makan, ibu-ibu pernah lihat enggak? Dituangkan airnya. Iya enggak Bu? Ada ibu-ibu yang masih suka begitu? Apa mau minum Bu, ambil sendiri aja gitu ya misalnya. Dituangkan airnya, diambilkan piringnya, dimasukkan nasinya, dimasukkan sayurnya, dihidangkan kepada suaminya. Kira-kira orang zaman dulu tuh luar biasa apa mboten Bu? Luar biasa. Itu yang harus kita lakukan kepada suami kita. Jadi melayani segala kebutuhannya. Insya Allah. Baik. Kemudian di antara kewajiban kita ini penting juga. Ya. Ketika kita akan melakukan sesuatu yang sunnah, termasuk di dalamnya ibadah puasa sunnah. Coba saya mau cek, ibu-ibu tadi malam izin apa mboten ke suami? Izin. Alhamdulillah. Itu kita harus izin dulu ke suami kita. Mas, boleh nggak besok mau puasa Tasu'a? Kata suaminya, Dek, ya, jangan dulu puasa lah Dek, gitu ya. Abang mau minta dilayani oleh adik. Nanti tiba-tiba kita bilang, ya Allah puasa yuk setahun sekali koyo gitu. Kayak nggak ada waktu aja untuk dilayani. La haula wala quwata illa billah. Lihat mana yang wajib, mana yang sunnah, yang wajib didahulukan. Ya subhanallah. Dan ini yang kadang kita jarang sadari. Subhanallah. Baik, kalau seorang istri mau berpuasa sunnah maka izin dulu kepada suaminya. Dan di antara kewajiban istri adalah ingat menjaga nama baik suami. Masya Allah, banyak loh ibu-ibu sekarang itu seorang istri yang masih berstatus sebagai istri, dia tidak menyukai suaminya, kemudian menjelek-jelekkan suaminya di media sosial. Banyak kan Bu ya, menjelek-jelekkan suaminya di hadapan kawannya.
Istri solihah itu adalah istri yang pandai merahasiakan sesuatu yang tidak baik dalam keluarganya. Pernah suatu hari saya membaca sebuah buku, ya buku bukan kita, berarti berbahasa Indonesia. Kalau saya katakan kita berarti bahasa Arab. Di situ tertulis bahwa ada seorang istri habis berselisih dengan suaminya. Selesai bertengkar ya dengan suaminya. Istrinya nangis. Tiba-tiba tanpa sengaja keluarga istrinya datang. Keluarga istrinya kaget. Kenapa aku melihat ya dirimu menangis? Apa kata istrinya? Suaminya dengar. Kata istrinya, saya menangis itu karena kangen dengan kalian. Dan alhamdulillah Allah berikan kesempatan kita untuk berjumpa. Allahu Akbar, Bu. Setelah kejadian itu, suaminya akhirnya diberikan hidayah oleh Allah bahwa ternyata istrinya itu sungguh solihah gitu loh. Walaupun suaminya telah menyakitinya, tapi ternyata ia tutupi kejelekan suaminya. Subhanallah. Dan ini adalah sifat yang langka bagi wanita zaman sekarang. Ya, jadi menjaga nama baik suami itu adalah sebuah kemuliaan. Kecuali kalau memang sudah di luar batas, misalnya suaminya sudah melakukan KDRT atau suaminya sudah melakukan hal-hal yang merugikan gitu ya, sampai-sampai itu adalah sesuatu yang mendolimi istrinya, maka boleh sang istri bercerita tentang kejelekan suaminya kepada seorang qadhi. Siapa itu qadhi? Kepada seorang hakim. Jadi nggak boleh mengumbar kejelekan suami di dalam media sosial, nggak boleh. Kalau kita pikir bareng-bareng, apa sih manfaatnya kita menjelek-jelekkan suami di media sosial? Apa manfaatnya, Bu? Tidak ada. Apa manfaatnya kita menjelek-jelekkan suami di hadapan halayak ramai? Apakah ada manfaatnya? Malah membuka aib rumah tangga. Subhanallah, subhanallah. Seburuk-buruk keadaan ya dalam kehidupan rumah tangga suami istri, jika bisa masalah tersebut tidak keluar dari suami istri tersebut. Ya, biarkan orang tua kita mengetahui yang indah-indah saja dari kehidupan kita. Jangan bebani orang tua kita dengan permasalahan antara kita dan suami. Kita sudah dewasa. Ya, maka saatnya kita menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan dari sebuah rumah tangga dengan menyelesaikan berdua. Ya, kalaulah kita membutuhkan pihak ketiga, maka niatkan bahwa pihak ketiga ini untuk mengislah. Ya, jadi boleh. Tahu mengislah nggak, Bu? Mendekatkan kembali. Ya, syaratnya adalah untuk mengislah. Jadi kalau kita itu, mohon maaf ya, mulut kita itu comber, tahu comber nggak? Ember ya. Kita umbar aib suami kita ke semua kawan kita, maka itu sesungguhnya masalahnya bukan bertambah sedikit, tapi bertambah besar, bertambah lebar. Baik, Masya Allah. Dan seorang istri yang solihah, kewajiban kita adalah mensyukuri pemberian suami. Masya Allah. Siapa di antara ibu-ibu di sini yang setiap suaminya pulang mengatakan jazakumullahu khaira wahai cintaku? Acungkan tangan. Sekali-kali. Lo katanya banyak terima kasih. Ini sekali-kali ya. Atau pas lagi tanggal muda? Nah, istriku uangnya sudah ditransfer ya. Matur nuwun, terima kasih ya. Giliran pas lihat saldo kok saldonya nggak nambah ya. Suaminya pulang boro-boro ngucapin terima kasih, kopi pun tidak dibuat ya. Misal ya, Masya Allah. Jadi benar-benar teman-teman, kadang tuh itu suatu hal yang sepele, tapi kalau kita laksanakan tuh membuat hubungan rumah tangga yang tadinya retak jadi hidup kembali gitu. Jadi merekat kembali. Subhanallah. Apa susahnya kita bilang jazakumullah khair? Apa susahnya kita bilang terima kasih? Apa susahnya kita mengakui kebaikan suami kita? Subhanallah. Jangan sampai kita menjadi wanita-wanita di mana Rasulullah SAW pernah mengatakan, wahai para sahabat, ketahuilah bahwa di antara sifat wanita itu, ia akan cepat sekali melupakan kebaikan kalian. Ya. Itu Rasulullah mengatakan demikian. Jadi jangan sampai kita kalau ada selisih dengan suami kita, kita mengatakan kepada suami kita bahwa suami kita tidak pernah berbuat baik kepada kita dan anak-anak kita. Jaga mulut, jaga lisan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW melihat mayoritas penduduk neraka itu para wanita. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah,
Sesungguhnya apa yang terjadi dengan kaum wanita, apakah mereka tidak beriman kepada Allah? Kata Rasulullah SAW, mereka beriman kepada Allah. Hanya mereka tidak bisa berterima kasih atas kebaikan suaminya, atas apa yang dibawa oleh suaminya ke dalam rumahnya. Masya Allah. Saya tuh merasa ya Bu, Masya Allah, Alhamdulillah. Selama ini yang mengantarkan anak-anak ke sana kemari, menghantarkan saya kan suami saya. Saya merasa itu adalah kebaikan yang sangat luar biasa. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang membuat saya sedih gitu misalnya, saya tuh ingat, ya Allah, suamiku udah menghantarkan anak-anak, sudah menghantarkan saya, dan itu di sela-sela kesibukan beliau. Akan tambah cinta lagi kepada suami. Coba tips, kalau teman-teman ada sesuatu yang tidak disukai oleh suami teman-teman atau akibat tingkah laku suami, coba diingat-ingat kebaikan suami, diingat-ingat lagi. Hal-hal yang sepele juga tidak apa-apa, diingat-ingat. Dan itu akan membuat subhanallah kita semakin cinta lagi kepada suami kita. Masya Allah. Baik, kemudian di antara kewajiban kita adalah kita tidak boleh menyakiti suami kita baik dengan lisan maupun perbuatan yang itu membuat suami kita marah. Jadi bagaimana kalau sampai kita terlanjur ya membuat suami kita marah, istri-istri solihah itu akan kembali kepada suaminya. Itu istri solihah, Masya Allah. Dia tidak egois mengatakan orang situ yang salah gitu ya. Tetap istri solihah itu kata Rasulullah gambarannya kalau mau tidur. Nih, teman-teman ada nggak yang punya kebiasaan begitu? Kok suamiku hari ini marah ya ke saya? Ya Allah, saya takut kalau engkau wafatkan suami saya nggak ridho. Maka pegang tangan suaminya, dipegang. Coba ibu-ibu, kapan terakhir megang tangan suami? Kemarin? Masya Allah. Kapan terakhir ketemu sama suami? Ibu yang kemarin baru pegang. Ibu, kapan terakhir ketemu suami? Tadi. Ketemu terus, tapi megang tangannya terakhir kemarin. Hah? Ini ibunya ketawa dulu, saya bingung. Kenapa Bu? Oh, pegang-pegangannya. Salaman aja itu kan pegangan. Salim kan pegangan. Masya Allah. Nah, itu kita pegang tangan suami kita, mau tidur tuh dipegang. Ya, kalau sudah di atas ranjang, ini solusi banget, Masya Allah. Kita pegang tangan suami kita, kita katakan, wahai suamiku cintaku. Ya, kalaulah hari ini saya telah membuatmu sedih dan marah, mohon dimaafkan. Mengakui kesalahan dulu. Ya, dan saya tidak bisa tidur kalau engkau belum ridho. Maka wahai suamiku, tolonglah ridho. Ya, saya ingin engkau ridho. Istri yang begitu, Masya Allah, dan seorang laki-laki yang dia tahu bahwa istrinya itu benar-benar mengakui kesalahannya, biidnillahi ta'ala akan terenyuh hatinya dan memaafkan kesalahan istrinya. Tidur, ya suami istri tidur, tiba-tiba Allah mentakdirkan tidak membangunkan lagi istri yang salihah ini, Allah cabut nyawanya, hadiahnya surga. Ya. Tapi kalau ada seorang istri yang dia memiliki sebuah masalah, ya melakukan sebuah kesalahan, suaminya marah, tidurnya beda kamar, ya pungkur-pungkuran punggung misalnya, biarkan suaminya nggak ridho kepada istrinya, dia biarkan. Kalau meninggal dunia waliyadzubillah dalam tidurnya, maka tidurnya dalam keadaan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi ingat Bu gitu. Ingat aja. Ya Allah, orang banyak mengingat kematian tuh bagus. Ya. Kalau mau tidur, ya Allah, insya Allah saya nggak mau gengsi. Ya Bismillah, minta maaf dulu. Ya. Nanti urusan engkau, saya mau dibilang apa sama suami, bukan urusan saya. Yang penting saya menjadi juara di hadapan engkau. Maka kemudian kita meminta maaf dan akhirnya besok paginya sudah baikan lagi. Kan enak toh Bu? Ya simpel sebenarnya. Masya Allah. Terkadang permasalahan yang panjang yang nggak selesai itu karena suami istri sama-sama egois. Ya. Suaminya nggak mau minta maaf, istrinya nggak mau minta maaf. Subhanallah, akhirnya apa? Kalau dua-duanya nggak ada yang mengalah, akhirnya sampai ke pengadilan. Baik. Dan terakhir, berbuat baiklah kepada keluarga suami kita. Itu Masya Allah, istri solihah betul, yang mengatakan kepada suaminya, wahai suamiku, yuk kita bareng-bareng berbuat baik kepada ibu. Maksudnya ibu mertua. Ya. Wahai suamiku, saya ingin berbuat baik kepada adik-adikmu, kepada kakak-kakakmu, karena itu adalah adikku, gitu ya. Dan jangan jadikan mertua kita itu saingan, ya saingan kita jangan.
Katakan bahwa mertua kita juga adalah ibu dari suami kita. Beliau yang telah melahirkan suami kita, beliau yang sabar dengan segala tingkah laku suami kita, gitu ya. Dan beliaulah yang merawat suami kita sehingga menjadi orang yang sukses, gitu ya. Setelah itu akhirnya bersama kita. Masya Allah. Jadi ini penting banget. Kalau kita mengatakan sungguh setiap seorang ibu yang memiliki anak laki-laki, ya, ketika akhirnya anak laki-laki yang sudah dirawatnya sejak kecil itu diserahkan kepada calon istrinya atau kepada istrinya, pasti akan meneteskan air mata. Iya nggak Bu Ibu? Saya melihat itu pada diri mertua saya. Jadi waktu nikah itu dua-duanya ibu saya ya, ibu mertua tuh sama-sama menangis. Iya, Masya Allah. Ibu ada di sini yang sudah punya mantu perempuan. Masya Allah. Ibu waktu anaknya menikah menangis enggak? Oh, anaknya menangis, putranya menangis, jenengan juga nangis. Jadinya bagaimana keadaannya? Istrinya ikut menangis juga. Pak penghulunya ikut menangis. Oh, sudah selesai ijab sungkeman. Terus nangis semua itu. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Laki-laki yang saleh itu laki-laki yang sayang kepada ibunya. Ibu-ibu yang cari menantu, nih yang punya anak perempuan, terutama saya anak perempuannya sudah besar-besar ya. Carilah calon menantu untuk anak perempuan kita yang menyayangi ibunya. Ya, kenapa? Ibunya aja disayang, bagaimana dengan istrinya? Subhanallah. Carilah menantu yang bisa memuliakan ibunya. Masya Allah. Dan kalaulah ternyata Allah takdirkan laki-laki solih itu menjadi bagian dari hidup kita, maka kewajiban kita mengajak suami kita untuk terus berbakti kepada ibunya. Insya Allah. Dan itu sesungguhnya yang akan menjadikan rumah tangga itu langgeng. Ya, kalau suatu hari suaminya mau menceraikan istrinya, ibunya menjadi pembela pertama. Ya, ojo gitu ya. Dia baik banget, kamu kok tega banget gitu ya biasanya ya. Tapi kalau istrinya nggak peduli dengan mertuanya, nggak sayang kepada mertuanya, kira-kira yang mau membela siapa? Nggak ada yang membela. Bahkan mungkin mertuanya bilang, ya sudah ceraikan saja misalnya. Subhanallah. Jadi penting bagi kita menghormati keluarga besar suami kita. Baik, satu lagi ibu-ibu hadisnya. Ini karena ada kaitannya. Baik, yuk kita baca hadis ke-70. Mari kita baca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla wa ayqadha imra'atahu fa in abat نضح في وجهها الماء رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. Masya Allah. Bu, di antara kenikmatan yang bisa dirasakan oleh suami istri kalau pengen rumah tangganya langgeng adalah ketika Allah Azza wa Jalla memberikan kesempatan untuk sholat malam berdua. Insyaallah. Nikmatnya luar biasa. Kalau kita ingin kelak kita dikumpulkan bareng suami kita sehidup sesurga, maka mulailah dalam keluarga kita untuk bisa bangun malam. Untuk apa bangun malamnya? Untuk sholat. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak ada sholat yang lebih afdal, yang lebih utama setelah sholat fardu kecuali sholat malam. Tidak ada puasa yang lebih utama setelah Ramadan kecuali puasa di bulan Allah Muharram. Jadi sekarang kalau yang bisa memperbanyak ibadah puasa, perbanyak ibadah puasa. Boleh. Ya, karena itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu, jadi di antara tipsnya, kalau ibu-ibu terbangun, biasanya yang bangun duluan ibu-ibu atau bapak-bapak? Ibu. Yakin? Ada nggak bapak-bapak duluan yang bangun? Ada. Biasanya kalau bapak-bapak yang bangun, bangunin kita apa mboten? Bangunin. Masya Allah. Kalau kita yang bangun duluan, bangunin apa mboten? Bangunin juga. Caranya kepripun?
Pak bangun, bapaknya langsung bangun. Ada nggak ibu-ibu di sini yang sudah bangunin, bapaknya orang bangun-bangun malah tambah ngorok? Hah? Ada. Berarti solusi yang diberikan oleh Rasulullah SAW, kalau begitu cari air, cepretkan air. Di mana? Di wajahnya. Kalau suami kita marah, loh kok iso Bu kayak gini Bu, ya Allah Bu, gitu. Iki solusi dari Kanjeng Nabi, gitu. Wah, langsung suami kita, astagfirullah, gitu ya, masya Allah. Tapi ingat, jangan ibu pakai gayung, ya ambil air seember diguyur. Wah, ini jadi hura-hara dalam sebuah keluarga. Ya, masya Allah. Nah, begitu pula jenengan pesan ke suami, sayangku, cintaku, kalau nanti Allah bangunkan malam, tolong bangunkan saya ya. Ya, masya Allah. Suaminya bangun, sholat dulu, baru kemudian bangunkan istrinya. Istriku, ayo bangun, sudah jam 3. Masya Allah. Dan seorang istri juga begitu, bangun dulu, jangan langsung bangunkan dulu suaminya. Sholat dulu. Kan di sini fasalla, dia sholat dulu. Ya, qama minal laili fasalla, baru kemudian dia bangunkan pasangannya. Masya Allah. Ya, luar biasa ya ibu-ibu. Dan coba kita lihat keluarga orang-orang zaman dahulu itu kira-kira Bu, banyak yang bahagia atau yang tidak bahagia? Bahagia. Apa di antara faktornya yang membuat keluarga mereka tuh langgeng? Menerima apa adanya. Satu, pintar, mukorata, amalkan. Ya. Sudah dari dulu. Oh, masya Allah. Oh, masya Allah. Yang kedua apa biasanya orang zaman dulu itu? Kenapa keluarganya langgeng-langgeng? Setia, masya Allah. Qanaah, istrinya walaupun hanya berlaukan sambel apa? No, skotimul gitu ya. Garam misalnya, makan kalau berdua, masya Allah, Allahu Akbar. Dan di antara faktornya orang zaman dahulu itu rajin sholat malam. Coba, tahajudnya itu rajin. Suami istri rajin. Coba lihat, itu yang melanggengkan kehidupan dalam berumah tangga. Belum lagi suaminya berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Istrinya bilang di belakang, amin. Masya Allah. Boleh suami istri sholat bangun malam, suaminya sholat jadi imam, istrinya jadi makmum, itu boleh. Ya, ojo sholat sendiri-sendiri. Ya, kadang ada, saya pernah jumpa dengan seorang istri yang bilang, Ustazah, kami tuh kadang kalau misalnya mau sholat malam gitu ya, mau jamaah tuh kayaknya berat. Lah kenapa Bu? Lah gimana ya, saya bangun duluan. Ya udah saya sholat duluan aja, sudah selesai baru saya bangunkan suami. Jangan, bareng-bareng. Ya. Dan itu sebuah nikmat yang sangat luar biasa. Nanti setelah sholat malam, nih mukorota, setelah sholat malam selesai, baru kita ngobrol. Dan cara kita mengajak diskusi suami itu caranya kita memohon, meminta, bukan menggurui. Ya, bagaimana kita ngobrolnya? Ini saya berikan tips ya. Di antaranya adalah kita katakan kepada suami kita, sayangku, ya anak kita nih insya Allah besok sudah selesai TK dan mau ke SD. Kira-kira menurut jenengan baiknya bagaimana? Walaupun kita tahu SD favorit di Yogyakarta, tapi kita katakan kepada suami kita pura-pura tidak tahu. Baiknya anak kita mau disekolahkan kemana? Ketika seorang istri berkata demikian, suaminya mengatakan alhamdulillah, berarti istri saya masih menganggap saya sebagai kepala rumah tangga. Ya, subhanallah. Jadi jangan asal sendiri Bu. Semua masalah itu kita diskusikan dengan suami kita. Suamiku, ya cintaku, anak kita sudah selesai kuliah. Sebaiknya kita cari jodoh atau kita carikan jodoh atau bagaimana? Ya itu diskusi. Dan paling enak itu diskusi setelah salat malam. Kalau masih ada waktu, diskusi dengan suami kita. Karena itu anak-anak lagi tidur gitu kan ya. Dan suami kita juga masih fresh pikirannya. Ya Masya Allah, sambil ngopi ya boleh. Sambil ngeteh bareng ya boleh. Ya Masya Allah. Dan diamalkan. Semoga ini membuat kita saling mencintai. Baik, kemudian ada beberapa tips saya ambil dari sebuah kitab, bagus kitabnya, yakni Az-Zawjan fi Khimatis Sa'adah. Bagus ini. Apa sih Az-Zawjan fi Khimatis Sa'adah? Suami istri dalam rumah yang berbahagia. Masya Allah. Apa di antara tipsnya? Bahwa di antara kebahagiaan berumah tangga, di antaranya adalah kita muliakan suami kita, yaitu akan melanggengkan rumah tangga. Yang kedua di sini bahwa jangan pernah kita merasa lebih baik
daripada suami kita, karena suami lebih senang untuk dihargai. Ya, Masya Allah. Jadi jangan pernah kita merasa lebih baik karena suami kita lebih senang untuk dihargai. Dan bersama suami kitalah dalam suka dan duka. Jadi dalam suka dan duka kita harus membersamainya. Masya Allah, saya salut ya kepada seorang istri yang telah menemani suaminya dalam keadaan stroke. Ya. 10 tahun ia merawat suaminya dengan penuh ketulusan. Masya Allah, Masya Allah. Dan ia mengatakan bahwa ini adalah surgaku gitu ya, Masya Allah. Walaupun suaminya sudah tidak lagi bisa memberikan nafkah, baik itu nafkah lahir maupun batin, ia tetap merawat suaminya. Ya, Masya Allah. Dan Allah ketukkan hati orang-orang untuk menjenguknya. Ya. Jadi saya pernah cerita nggak ke ibu-ibu, ada seorang istri itu yang beliau itu diuji oleh Allah, ya, suaminya stroke lebih dari 10 tahun. Saya kalau pas ke sana jenguk sama ibu mertua saya, mesti ibu mertua saya memberikan support kepada istri tersebut, Mbak, ini ojo ditinggal, ini surgamu gitu ya. Nggih gitu, Masya Allah, beliau luar biasa, Masya Allah. Saya itu salut banget dengan ibu-ibu yang demikian, Masya Allah. Lah suami kita yang masih bisa memberikan nafkah kepada kita baik lahir ataupun batin, kita terkadang belum bisa maksimal dalam melayaninya, ya, dalam merawatnya. Coba lihat wanita-wanita yang demikian, yang suaminya hanya bisa di pembaringan, ya subhanallah. Beliau merawatnya dengan penuh ketulusan, Masya Allah, dan tidak meninggalkannya, Masya Allah. Baik, kemudian diantaranya adalah jalin komunikasi yang baik. Nah ini penting banget. Jadi yang namanya suami istri itu perlu ngobrol. Jangan satu sibuk, satunya sibuk, nggak pernah ketemu di rumah kecuali pas malam hari. Ya, ketemu kecuali pas weekend misalnya ya. Wah itu luar biasa. Kalau ada ibu-ibu yang LDM, ada LDM. Bukan LDR. Bahasanya kita ganti LDM. Apa itu LDM? Long married ya. Kalau RDR kan long relation ya. Itu orang-orang yang belum menikah. Kalau yang sudah menikah LDM. Nah, walaupun misalnya Allah takdirkan suami kita jauh, tetap jalin komunikasi. Bagaimana caranya? Sekarang sudah ada yang namanya video call. Ya, sekarang sudah ada yang zamannya kita bisa menelpon ya lewat WhatsApp. Jadi jangan sampai beralasan karena suami kita jauh kita tidak menjalin komunikasi. Apalagi suami kita ada di Jogja. Harusnya kita lebih menjalin komunikasi yang baik. Sesekali berangkat bareng dengan keluarga ke sebuah tempat yang di situ kita bisa mengingat Allah, itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Jadi kadang rutinitas yang kita lakukan setiap hari itu akan menimbulkan sebuah kejenuhan, nggih mboten ibu-ibu. Ya, maka dari itu di antara healingnya harusnya seorang istri dia pergi bareng-bareng dengan suaminya, dengan keluarganya, dan pastinya momen itu yang banyak dirindukan oleh anak-anak. Ya, Masya Allah. Baik. Kemudian di antara yang bisa melanggengkan sebuah rumah tangga di antara suami istri itu harus bisa memberikan hadiah. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, tahadu tahabu. Saling berilah hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Coba saya cek ibu-ibu. Kapan terakhir memberikan hadiah untuk suaminya? Cung? Hah? Kapan bu? Maret. Memberikan hadiah kepada suami kita itu bukan hanya 1 tahun sekali. Ya, kalau kita bisa, ya sesering mungkin. Kira-kira ibu-ibu, kalau kita mau berikan hadiah untuk suami kita, kita cari sesuatu yang memang suami kita sukai. Ya. Ummu Qurrata kapan terakhir memberikan hadiah untuk suaminya? Pas manten baru, belum pernah. Pulang kasih hadiah. Ya. Nah, katanya pengen saling mencintai. Hadiah. Suami kita misalnya lihat kok sandalnya sudah jelek yo, sepatunya sudah nggak layak pakai, bajunya kok hanya itu-itu aja, belikan. Ya, dan nanti kita katakan kepada suami kita, cintaku, suamiku, Pak, ini ki tanda tresno gitu ya, Masya Allah. Kan orang Jawa gitu kan, iki tanda tresno saya kepada dirimu ya, Subhanallah. Ingat, itu Rasulullah yang memberitahu, tahadu tahabu. Salinglah beri hadiah, maka Allah akan jadikan orang yang saling memberi hadiah itu saling mencintai. Subhanallah. Dan Allah itu tidak akan mungkin mengingkari janjinya.
Dan ini bisa dipakai kaidah umum ya. Kalau ada kerenggangan antara suami istri, antara ibu anak, antara kawan, berikanlah hadiah. Maka di sini akan timbul saling mencintai. Yang nggak boleh beri hadiah itu untuk gravitasi, untuk nyogok, untuk riswa, itu nggak boleh. Ya. Tapi selagi itu tidak masuk dalam kategori suap menyuap, maka itu diperbolehkan. Apalagi kepada suami kita. Baik. Kemudian di antara tips agar rumah tangga langgeng, di antaranya adalah bermulaabah. Bermulaabah itu bercanda, bermain-main dengan pasangan kita. Rasulullah pernah balapan lari sama Ibunda Aisyah. Ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu di sini yang pernah balapan lari sama suaminya? Oh, jenengan. Masya Allah. Di mana balapan larinya? Taman Denggong. Nanti hadiahnya diambil. Masya Allah. Siapa yang juara? Suaminya lebih berisi daripada jenengan, rada tinggi sedikit. Oh, Masya Allah, jenengan yang duluan. Masya Allah, kasih hadiah apa sama suami? Oh, ikut. Akhirnya jenengan jadi juara, dikasih hadiah apa sama suami? Nggak dikasih. Nggak apa-apa. Seneng nggak, Bu? Masya Allah. Tiru ibu ini. PR. Ya. Weekend ini jadwal balapan lari sama suami. Tulis. Ya. Suami yang menang, rapopo. Kita siapin hadiah. Wah, apalagi kalau sampai sama anak-anak. Masya Allah. Anak-anak kita suka banget ya. Balapan lari. Kalau suaminya baik, wah kayaknya aku yang menang, tapi rapopo lah. Biar istriku senang gitu ya. Saya tak pelanin. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ayo Bu, catat Bu. Balapan lari sama suami. Sudah, bismillah ya. Mau menang apa tidak, itu belakangan. Ya, Masya Allah. Baiklah Rasulullah balapan lari sama Ibunda Aisyah. Masya Allah. Baik. Kemudian di antara yang bisa melanggengkan pernikahan adalah ketika melakukan kesalahan, maka masing-masing mengakui kesalahannya. Ini dulu, mengakui kesalahannya dulu. Ketika ada permasalahan dalam rumah tangga, hendaklah masing-masing dari suami istri itu mengakui kesalahan. Jangan malah menjelek-jelekkan pasangan. Jadi mengakui bahwa ini kesalahan saya, bahwa ini saya yang tidak memenuhi kewajiban saya kepada istri saya, misalnya ya, Masya Allah. Ini sampai di sini ditulis, di antara yang membuat langgeng itu menghargai pendapat suami. Sampai seorang istri hendaklah mengatakan, pendapatmu itu penting bagiku. Masya Allah. Wahai suamiku, aku tuh membutuhkan pendapatmu. Laki-laki tuh seneng loh Bu, kalau kita itu minta itu seneng. Ya. Itu artinya laki-laki, wah ini istriku masih menghargai diriku. Yang suami itu nggak suka kalau istri itu kayak tidak membutuhkan. Ya, seolah-olah tidak membutuhkan, padahal butuh. Ya, subhanallah. Baik, kemudian di antaranya ya yang membuat hubungan antara suami istri itu langgeng, melihat kembali tujuan dari sebuah pernikahan. Jadi jangan sampai ini hanya dilakukan oleh manten baru, ya manten tua juga boleh diingatkan kembali, Pak, tujuan kita menikah itu apa toh yo? Ya, diingatkan lagi. Ya. Masya Allah. Ada ibu-ibu pernah begitu sama suaminya. Sudah tua terus Mbak Mia begitu. Diingatkan ya. Suaminya mau. Masya Allah. Diingatkan lagi. Tujuan kita nikah itu apa? Subhanallah Bu. Yang namanya suami istri ya. Nanti kalau sudah lama menikah itu terkadang bukan lagi cinta ya. Tapi yang ada, kenapa Bu? Kayak kakak adik. Yang ada adalah saling menghargai. Ya, kita pengen pasangan kita ya dihargai. Suami kita juga pengen beliau menghargai diri kita. Jadi saling menghargai, Masya Allah. Baik, terakhir. Di antara suami istri, hendaklah tidak cepat berburuk sangka kepada pasangannya. Ya, jadi lebih mengedepankan husnudzon, berbaik sangka. Lebih mengedepankan husnudzon. Ya. Dan buruk sangka adalah bagian dari dosa. Ingat teman-teman, yang namanya buruk sangka itu bagian dari dosa. Hendaklah memberikan udzur sebanyak-banyaknya kepada suami kita. Dan janganlah cepat-cepat berburuk sangka kepada suami kita. Baik, coba ada yang membacakan, nanti saling melengkapi. Monggo dibacakan. Ya, silakan. Tips kebahagiaan dalam rumah tangga supaya langgeng. Satu di antara kebahagiaan dalam rumah tangga adalah kita muliakan suami. 1, 2. Jangan merasa lebih baik karena suami lebih senang dihargai. Masya Allah. 3. Bersama suami dalam suka dan duka. 4. Jalin komunikasi yang baik. Masya Allah. 5. Healing bareng suami, istri, dan anak-anak. Oke. 6.
harus bisa memberikan hadiah sebagai tanda cinta. 7. Bermula'abah atau bercanda bermain-main dengan suami. Oke, 8. Ketika melakukan kesalahan maka hendaklah masing-masing mengakui kesalahan. 9. Menghargai pendapat suami. 10. Melihat kembali tujuan dari sebuah pernikahan. 11. Di antara suami istri hendaklah tidak berburuk sangka. Masya Allah. Ada yang kurang apa mboten? Healing, boleh ditambah ya. 12 sholat bareng, sholat malam. Oh, sholat malam bareng. Masya Allah. Kalau suami istri mengamalkan 12 poin ini, maka insya Allah hidupnya sehidup surga. Baik, bismillah ya ibu-ibu, niatkan diamalkan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah taufik untuk kita semuanya. Semoga Allah Azza wa Jalla membukakan pintu hidayah bagi para suami yang belum mengetahui kewajibannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua istri-istri salihah, serta kelak mengumpulkan kita semuanya di dalam syurganya. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.